assalamualaikum, lalu bertakun si jamaah. Kai, kenapa pian sembahyang jenazah pakai sujud? Mah, ikam ini ikam hanya semalam sore mengalahkan kai ini belajar doa, tahu lah ikam. Kai ini tadi imamnya ketika kai ini takbir Allahu Akbar, rupanya mayitnya ini kai melihat api kebakaran. Perasaan kai ini terbakar di hadapan kai ini. Begitu aku sujud, padam apinya. Ini dasar kainya, kai rasnan. Hendak keras, hendak menangnya ada ilmunya. Alhamdulillah. Ada juga gambaran kai rasnan lagi. Ada kai itu disuruh menghadiri majelis taklim kada mau, disuruh bertakun kada mau, belajar seorang gak ada gurunya, lalu berwudu, setiap wudu basah semuanya, sakunya bawah atas basah semuanya. Kemudian ada anak pondok memperhatikan, kai ini kenapa gerak setiap wudu basah seberataan sakunya nih. Lalu diberanikan anak ini bertakun, kai mohon maaf kai, kenapa pian kalau wudu setiap wudu basah seberataan? Nah, namanya kai kerasna. Ikam minina hanya sore semalam belajar. Kai lah ikam tegur kayak begini. Ikam kan nggak percaya, datang ke rumah kena. Wah, pendek dicerita, tidak didatangi rumahnya. Rupanya bisa kita dua kai. Kita perukunan, kada berbaris. Oh, anak pondok bisa membaca, dibacanya. Nah, ini coba lihat nih. Dibacanya membasuh tangan sampai siku-siku. Sebetulnya siku-siku sebabnya kan ada berbaris, jadi huruf sin bersambung sama kaf, kayaknya membaca saku-saku. Jadi membasuh tangan sampai saku-saku. Saku-sakunya dibasahin sebelah tangan. Kayak dasar ini kan. Disuruh bertakun kada mau, menghadiri majelis taklim kada mau, mas membasuh tangan sampai saku-saku, padahal siku-siku. Nah, dasar kayak ini gambaran waqalbun syadidun, hatinya keras. Yang terakhir itu adalah wayadun bakhilun. Tanda-tanda calon juri pelaku itu orangnya engkel, pelit, metik, masyarakat, ujar kukisnya. Ya istri kukis, belajar sama istri. Masyarakat ya, pelit orangnya. Begitu ada panitia datang, Pak, mohon maaf hari ini bulan Maulid Pak, di TPA mau melaksanakan Maulid. Mamanya belum datang, kenalah pulang. Habis mamanya ada, kelupaan, belum menarik duit aja. Alasan terus akhirnya ada. Ini gambaran daripada wayadun bakhil. Benar. Suruh menyumbang ada mau dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Sedikit kami tambahi. Kelak itu nanti di alam akhirat nanti ada 4 golongan yang mau masuk surga, tapi masing-masing 4 golongan hendak masing-masing mau masuk berdulu. Ada 4. Siapaan yang keempat ini? Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang haji mabrur. Yang ketiga, orang yang dermawan. Yang keempat, orang yang berilmu atau orang yang alim. Maka dimulai, dan 4-4-nya ini berlomba-lomba. Masing-masing ini mau masuk surga berdulu. Maka dimulailah dengan seorang yang mati syahid. Kenapa kamu mau masuk dulu? Saya adalah seorang yang mati syahid. Di mana dalam hadis, ayat dan lain sebagainya, apabila orang mati syahid surga. Makanya aku ingin masuk dulu. Oh, gitu. Kamu belajar dari siapa? Dari Pak Ustadz. Oh, nanti dulu. Adib alaman muallimika, ujar penjaga surga.
begitu, beradab dulu, bertata krama dulu sama orang yang belajar sama ikan. Jangan ikan murah menurut duluan, kan bagus itu namanya. Jangan dulu ikan, jangan minggir. Yang kedua, mau maju pulang, orang haji mabrur. Siapa ikan? Aku adalah orang yang haji mabrur, sebagaimana dalam hadis, al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tiada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Oh gitu. Kita belajar dari siapa bisa melakukan haji mabrur? Dari seorang alim, dari ustaz, dari kiai. Oh, adib ala man muallimika. Oh, kalau gitu kamu juga murid harus beradab, bertata krama kepada orang yang mengajari engkau. Kan baik kalau begitu, menyingkir pulang. Nah, para bapak ibu hadirin sekalian berbahagia, kalau di antara kita sudah naik haji, tolong dijaga. Karena begini, ya, kalau kita mau menandai, karena orang haji itu ada dua, ada mabrur, ada mardud. Kalau mabrur berarti setelah haji itu amal ibadah, keimanan dan ketakwaannya meningkat. Rajin ke masjid, rajin bersilaturahim, tutur katanya tambah lembut, sedekahnya tambah lancar. Ini menandakan keimanan, ketakwaan orang ini, menunjukkan ini hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang habis haji tambah bagus amalnya, ini haji mabrur. Tapi sebaliknya, mohon maaf, begitu haji minum minuman summer yang bikin mabuk tambah jadi. Begitu masuk bulan Ramadan, banyak orang membuka majelis taklim untuk kuliah subuh dan lain sebagainya. Sidin membuka majelis taklim juga, tapi majelis taklimnya apa? Main gaplek, begapitan sini sampai subuh terguling, ya. Kada sembahyang subuh, begapitan, main gaplek. Orang buka majelis taklim pengajian, sini kada buka majelis taklim begaplek, beundian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gambaran orang calon penghuni neraka kalau kayak begini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kalau ada orang habis haji itu bersabung ayamnya tambah jadi, main perempuannya juga tambah jadi, makanya dijuluki orang yang haur babi ini terus sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Babi ini setahun ganti bini, ditakuni kenapa babi ini terus? Apa kekurangannya begini. Nah, kita itu sebetulnya harus sekali cukup. Kalau kita menuntut akan kesempurnaan pasangan kita, ya, itu nggak ada habis-habisnya, ya, nggak ada habis-habisnya. Karena manusia di dunia nggak akan sempurna. Jangan kita menuntut kepada istri harus sempurna. Kita bercermin, kita juga punya kekurangan banyak, ya, banyak. Jadi nikah itu sekali sebenarnya cukup, cuman kebanyakan orang itu nafsu, kawin cerai. Ini kayak baik. Makanya orang yang suka babini ini dijuluki orang Habib juga. Apa Habib Pak Ustaz? Hantu babinian. Jadi Habibnya dikirain Habib Durian. Kalau Habib Durian Rasul bagus. Lain Habib Durian Pak Ustaz apa? Hantu babinian. Dijulukinya Habib. Kemudian, ya, jadi kalau ada orang habis haji itu tambah maksiat, tambah durhaka, puasa Ramadan dari puasa tambah jauh, ini dinamakan haji mardud. Berarti hajinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Nah, yang haji tadi itu mau masuk surga, ujar juru kunci malaikat, adib ala man mu'allimika, beradablah kepada orang yang mempelajarimu. Kemudian orang dermawan lagi, orang dermawan masuk surga. Kamu siapa? Ujar penjuru kunci surga, saya adalah seorang saudagar, hartaku banyak, aku dermakan untuk banyak orang. Kamu belajar dari siapa? Dari Pak Ustadz. Oh, apa jawabannya lagi? Adib alaman mu'allimika. Kalau itu kamu bertata krama juga. Jangan kamu mendahului orang yang mempelajari engkau. Akhirnya Pak Ustadz dipersilahkan untuk masuk surga dulu. Ketika mau masuk, ujar Sidin nih, kamu siapa? Aku adalah orang alim yang banyak mempelajari ilmu dan aku sebar luaskan untuk umat Rasulullah. Oh, kalau begitu kamu pantas mau masuk surga dulu. Oh tidak, katanya, saya nggak pantas masuk dulu karena saya bisa pintar, bisa alim ini adalah berkat bapak saudagar kaya yang baik hati itu. Ulun rasa nggak pantas. Nah, rupanya Pak Ustadz disuruh dulu. Pak Ustadznya lebih beradab kan ya, lebih bertata krama lagi. Sidin merasa kurang pantas ulun kalau berdulu karena pintarnya ulun ini disekolahkan sama. Anggap kalau semua Pak Husin menyekolahkan, wah beliau berdulu masuk surga. Kenapa? Sidin yang membiayai ulun sampai pintar seumpama gitu. Akhirnya yang masuk surga berdulu siapa? Orang yang kaya dan dermawan itu. Nah, ini adalah dorongan untuk bapak-bapak yang mungkin kaya, ada kelebihannya, supaya hartanya itu bertahan tidak hanya di dunia saja, tapi hartanya akan panen nanti di akhirat. Silahkan buka pesantren, buka TPA, buka majelis ta'lim. Silahkan yang punya mobil datang ke majelis ta'lim, itu mobil akan menjadi saksi kelak di akhirat. Mobilnya akan memberi kesaksian pernah mengantar untuk ke majelis ta'lim. Dan ketika orang itu sudah membangun pesantren, walaupun orang ini meninggal dunia, maka dia masih mendapat kiriman yang namanya amal jariah, bukan dosa jariah. Kalau dosa jariah, dosanya yang dikirimkan. Tapi kalau bangun pesantren, ya, ada sebuah cerita pendek begini. Orang ini banyak menyumbang pesantren sana, majelis taklim sana, kemudian menyumbang musola, masjid, TPA, disumbang semuanya. Namun menyumbangnya hitungannya besar. Lalu ada orang heran, orang ini kelihatan dermawannya luar biasa. Kemudian ada orang mahasiswa rasa penasaran datang kepada orang itu. Anggap kalau seumpama di sini Pak Husen, saya dengar pian ini baik benar. Pian ini baik benar, mana kaya raya. Pian kok biasa mendermakan harta benda itu, pian obral ke sana. Apa yang bikin semangat pian? Oh, rupanya pengusaha Bapak Husen ini sudah punya akidah, akhlak, ilmu yang mantap. Ujar Sidin, aku ini menyumbang ke sana kemari, sebetulnya aku ini titip saja. Aku titipkan itu. Yang nyata pahalanya di akhirat aku juga yang mengambil. Apa beratnya menyumbang? Jadi harta yang kelebihan yang kita punya disumbangkan ke masjid, ke majelis ta'lim, ke madrasah, ke pondok pesantren. Kisahnya bapak yang suka gemar menyumbang ini tambah lancar, rezeki ini tambah diluaskan oleh Allah, tambah diluaskan. Dia di dunia kaya,
Dan duit yang dititipkan itu nanti yang panen sidik dua, ujar sidik, udah titipakan aja itu. Karena udah juga ambil, tapi mengambilnya di akhirat. Sedikit ulun bercerita tambahan. Habis waktu Pak. Tambahin waktu sedikit Pak ya. Ada cerita begini Pak. Ada Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membangun masjid. Namun pada saat itu tanah yang mau dibangun habis, yang ada punya Yahudi. Tapi harus dijalankan perintah Allah untuk membangun masjid. Singkat dicerita, Nabi Daud ini mendatangi orang Yahudi, menyampaikan niat maksud baik untuk membangun masjid. Namanya orang Yahudi, dia benci kepada Islam. Yang bisa dia menekan. Apa kata orang Yahudi setelah diceritakan? Kamu kalau mau membangun masjid, seapa lebarnya tanah yang pian perlukan, maka pian harus bisa mengganti selebar itu juga emas pian mengganti. Berat gak? Berat gak? Tapi kalau karena Allah, gak ada yang repot, gak ada. Ujar Allah, kun fayakun, jadi. Akhirnya transaksi disepakati karena Nabi Daud mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya minta waktu 1 minggu saja. Berarti 7 hari. 1 hari lewat, 2 hari lewat, belum ada lagi tanda-tanda untuk bisa membayar. Ini diperlukan anggap 1 hektar. Berarti harus bisa menyiapkan emas selebar 1 hektar. 3 hari, 4 hari, 5 hari, kutub-kutub sudah perasaan. Bagaimana ini? Akhirnya berkeluh kesah. Hampir tiap malam dia masalah itu butuh kecuali hanya diserahkan kepada Allah. Menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana ini? Berkeluh kesah dan sebagainya. Pokoknya perlindungan hanya Engkau, aku bersandar ya Allah. Tolong berikan jalan keluar. Aku sudah transaksi berniat untuk membuka lahan untuk membangun masjid 1 hektar. Namun diminta oleh orang Yahudi harus mengganti juga tanah selebar 1 hektar berbentuk emas. Tolong ya Allah, menangis berlinang air mata, tahajud tiap malam hingga tertidur di hari yang ke-7. Begitu hari yang ke-7 tidur, orang Yahudi ini juga tidur pada saat itu. Karena amalan akidahnya begitu kuat Nabi Daud ini sandarannya kepada Allah. Pada hari yang ke-7 itu orang Yahudi tertidur melihat di dalam mimpinya dia masuk ke dalam surga. Dalam mimpinya, di dalam surga itu bergemerlap bangunan intan emas berlian yang begitu indah, begitu mewah, yang luar biasa. Bahkan kalau dia sudah di sini melihat gemerlapan, dilihatnya ada rumah, 1 bangunan gedung yang terbuat dari intan emas yang luar biasa indahnya. Masing-masing sudah ada namanya. Ini ampun mantan bakal visi, ampun Pak Husin ada, ampun Pak Kepala Desa ada juga. Sudah kamu ada rumah yang paling besar, belum ada namanya. Yang belum ada namanya ini ditanyakan di dalam mimpi orang Yahudi itu. Ini ampun punya siapa yang belum ada namanya? Jawab di dalam mimpinya orang Yahudi di hari ke-7 itu, jawabannya, ini aku siapkan bagi dia yang mau merelakan tanah dibangun untuk masjid. Terbangun pada saat itu dia tergugah semangat. Jam kurang lebih 2:30 bangun malam itu juga mendatangi Nabi Daud. Begitu didatangi, diketuk,
tok 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 tok. Kamu siapa? Aku orang Yahudi yang punya tanah. Oh, luar biasa anunya. Nabi Daud, belum diisi duit kita ini. Wah, tengah malam sudah berkatuk-katuk. Kayak apa ini? Tok 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 tok. Diamnya ketakutan. Kenapa? Belum ada duit lagi. Lalu bersuara, wahai Nabi Daud, aku baru saja bermimpi dan langsung terbangun menuju ke rumah engkau. Aku bermimpi dan tolong bukakan dulu pintu. Aku bebaskan sudah untuk urusan tanah itu. Begitu ada jawaban itu, bahasa Jawanya legonya luar biasa. Begitu dibuka, dikisahkan dalam mimpinya itu, dia langsung masuk Islam. Dia berkat menghibahkan tanah yang akan dibangun masjid, terbayar sudah. Allah menjawab. Makanya apapun persoalannya itu sandarannya kepada Allah, jangan pada yang lain. Nanti ke dukun, sedikit ke dukun. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbal salatu 40 sana. Barang siapa yang mendatangi dukun, menanyakan segala sesuatu kemudian membenarkannya, maka 40 tahun amalnya itu dihapus. Na'udzubillahi min. Maka apapun persoalannya, sandarannya itu kepada Allah. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ini hampir 1,5 jam Pak ya. 1,5 jam sudah Pak, mungkin sudah cukup. Tadi di sana 1 jam lebih juga dengan kisah cerita yang berbeda Pak ya. Nggak ada yang menyentuh di sana, sudah habis. Di sini lain lagi. Tapi syukur alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon beri maaf pada segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Sebelum kami tutup, mari kita tutup acara peringatan Maulid ini dengan doa. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahnya dan bisa menjauhi semua yang dilarangnya. Dan semoga semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah وسبع المثاني أن تفتح لنا خير وأن تفضل علينا وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعتل لكل خير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك المؤمنين ya Allah. Jadikanlah kami dan putra-putri kami menjadi hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikal muttaqin ya Allah. Jadikanlah kami dan putra-putri kami menjadi hamba-hambamu yang beriman dan yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikal salihin ya Allah. Jadikanlah kami dan putra-putri kami menjadi hamba-hambamu yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ulama'il amilin ya Allah. Jadikanlah kami dan putra-putri kami menjadi orang-orang yang berilmu, yang bisa mempergunakan ilmunya ya Allah. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami semua kebaikan di dunia ini ya Allah dan di akhirat kelak, dan jauhkanlah kita semua dari siksaan api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.